Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi pembelajaran PPKN bagian kedua tentang warga negara dan penduduk Indonesia. Silakan dilihat, di situ ada kartu tanda penduduk. Ya, mungkin kalian belum berusia 17 tahun tapi orang tua kamu sudah memilikinya. Informasi apa yang Anda temukan dari kartu tanda penduduk? Ya, informasi yang didapat adalah nama, NIK, tempat tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan masa berlakunya. Nah, KTP ini menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki status suatu kewarganegaraan atau penduduk. Bisa dilihat pokok bahasan pada kali ini. Yang berikutnya adalah kedudukan warga negara dan penduduk di Indonesia. Terdiri atas rakyat dalam suatu negara. Rakyat terdiri dari penduduk dan bukan penduduk. Penduduk memiliki status mereka yang berstatus warga negara dan mereka yang berstatus warga negara asing. Bukan penduduk. Kemudian azas kewarganegaraan. Azas kewarganegaraan pada umumnya terdiri dari ius soli dan ius sanguinis. Kemudian bagaimanakah syarat menjadi WNI? Nah, ada yang menggunakan nama naturalisasi baik yang biasa maupun yang istimewa. Serta bagaimana sebab-sebab hilangnya status kewarganegaraan Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Warga negara. Warga negara adalah salah satu syarat terbentuknya negara, yaitu mereka adalah bagian dari rakyat. Warga negara diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta diatur dalam Konstitusi UUD 1945 Pasal 26. Rakyat di suatu negara ada yang berstatus penduduk, yaitu ditandai dengan memiliki tempat tinggal dan menetap dalam suatu negara. Serta mereka yang bukan penduduk, yaitu orang yang berada di suatu negara namun tidak bertujuan untuk tinggal atau menetap. Mereka itu bisa berupa turis asing ya, atau sama-sama warga negara Indonesia tapi dia hanya melintas di suatu tempat seperti rekreasi dan sebagainya. Kemudian warga negara. Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara yang tadi dibuktikan dengan kepemilikan identitas yaitu kartu tanda penduduk. Sedangkan bukan warga negara adalah orang asing atau warga negara asing. Apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia? Apakah sama dengan penduduk? Nah, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 26 mengatur tentang ayat 1 tadi sudah dijelaskan tentang warga negara, ayat 2 tentang penduduk, dan ayat 3 yaitu hal-hal mengenai negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Namun sebelum undang-undang ini berlaku, ada undang-undang pendahulu. Yang pertama kali setelah Indonesia merdeka, dibuatkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 46 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang kemudian di tahun 1958 Undang-Undang Nomor 1
yang mengatur tentang penyelesaian Dwikewarganegaraan Indonesia. Kemudian diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 58 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai penyempurna Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Nah, pada saat ini kita menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Tentang warga negara. Nah, azas. Pada umumnya azas itu ada dua, ius soli yaitu berdasarkan tempat kelahiran, dan ius sanguinis yaitu azas kewarganegaraan berdasarkan atas pertalian darah. Akibat dua azas ini bisa menimbulkan masalah apatrid atau tidak memiliki kewarganegaraan, dan bipatrid atau memiliki kewarganegaraan ganda. Bagaimanakah cara memperoleh kewarganegaraan? Ya, ada secara kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, melalui pernyataan, adopsi, dan sebagainya. Serta bisa menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan Indonesia, yaitu bisa memperoleh kewarganegaraan lain, tidak menolak atau melepas kewarganegaraan yang dari negara lain, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh negara, ikut dalam dinas asing negara lain. Ini bisa menyebabkan hilangnya status kewarganegaraan. Nah, perbedaan status kewarganegaraan dan bukan warga negara menimbulkan masalah hak dan kewajiban. Mereka yang berstatus warga negara berhak dilindungi undang-undang dalam pasal 27 ayat 1 sampai 3 mengenai hak asasi manusia, diatur dalam pasal 28A sampai 28J. Oke. Nah, kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini kita mempunyai 4 azas. Ius sanguinis berdasarkan keturunan, ius soli tempat di mana dilahirkan. Azas kewarganegaraan tunggal. Nah, diharapkan kewarganegaraan di Indonesia itu satu orang memiliki satu kewarganegaraan, tidak dibolehkan dua, ya, kecuali jika kedua orang tuanya berbeda status kewarganegaraannya, maka anak yang belum dewasa status kewarganegaraannya bisa ganda dengan batasan sampai usia 18 tahun. Setelah usia ini, maka anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya. Nah, berikutnya cara menentukan kewarganegaraan yaitu dengan sel-sel aktif. Seorang melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. Yang dimaksud di sini adalah naturalisasi biasa. Naturalisasi biasa ini prosesnya ini adalah si pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan negeri yang ditujukan suratnya ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika diterima, maka dia bisa menjadi warga negara Indonesia setelah mendapat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia. Jadi ini warga negara asing tersebut yang aktif melakukan upaya hukum. Yang berikutnya adalah sel-sel pasif. Seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan upaya tindakan hukum tertentu. Nah, ini yang dimaksud dengan naturalisasi istimewa. Nah, naturalisasi istimewa ini diberikan oleh warga negara asing yang dinilai berjasa terhadap negara. Jadi, ini diberikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ya, dengan persetujuan DPR. Ya,
karena jasa-jasanya mengharumkan nama negara. Berikutnya, bagaimanakah syaratnya? Yang naturalisasi biasa usianya telah berusia 18 tahun atau sudah menikah sebelum 18 tahun. Saat mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah Indonesia, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Pancasila serta UUD 1945, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, tidak sedang atau memperoleh kewarganegaraan selain kewarganegaraan Indonesia, Indonesia, mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, serta bersedia membayar uang kepada kas negara. Sedangkan yang istimewa ini diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, diberikan kepada orang asing yang telah berjasa, jadi tidak melakukan upaya hukum. Jadi mereka ini hanya boleh menolak atau menerima. Ya, jika menerima tawaran, dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Tapi kalau menolak, ya dia tetap berstatus kewarganegaraan di mana statusnya pada saat itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, yaitu dengan kelahiran, yaitu tempat ketika lahir ada di Indonesia, maka anak tersebut adalah WNI. Kemudian permohonan, tadi ya, mengajukan permohonan. Kalau yang biasa ke pengadilan negeri, ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jika mendapat persetujuan dari Presiden, maka bisa menjadi WNI jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian perkawinan. Nah, ini perkawinan yaitu perkawinan antara laki-laki Indonesia dengan perempuan WNA, maka perempuan ini menjadi warga negara Indonesia karena menikah dengan laki-laki WNI. Ikut ayah ibu, ya, misalkan ayah ibunya WNI, maka anaknya otomatis menjadi warga negara Indonesia. Kemudian pemberian, ya tadi ya, naturalisasi yang istimewa diberikan oleh negara, serta pengangkatan atau adopsi. Nah, usia adopsi anak ini adalah batasannya maksimal 5 tahun. Sedangkan ada beberapa penyebab hilangnya status WNI. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, tidak melepas kewarganegaraan negara lain, ya. Kemudian dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden, masuk dalam dinas tentara asing, mengangkat sumpah, menyatakan janji setia kepada negara asing, turut serta dalam pemilihan suatu negara yang bersifat kenegaraan untuk negara asing, kemudian mempunyai paspor dari negara asing, yang hal ini dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraannya itu masih berlaku di negara lain. Kemudian berada di luar negeri selama 15 tahun berturut-turut, bukan karena dinas dan tidak ada keinginan untuk kembali ke tanah air. Ini penyebabnya. Nah, di sini ada kita punya, ya, seorang negarawan almarhum B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini pernah ditawari oleh negara Jerman karena dia berjasa dalam menemukan teori keretakan, ya. Nah, B.J. Habibie ditawari tapi dia menolak, ya, sebagai seorang tokoh yang sangat mencintai Indonesia. Bahkan ketika ditawari sebagai warga negara Jerman atas prestasinya, ia menolak dengan tegas. Dia menyatakan, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Nah, ini pernyataan B.J. Habibie, ya, ternyata dia nasionalismenya cukup tinggi, tidak tergiur dengan tawaran. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kali ini. Ibu akhiri, sampai berjumpa pada bagian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.